Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan doa ini Allahumma la sahla itu pembahasan kita. La an-nafiyah lil jins. La sahla. Maka di sini adalah la an-nafiyatul lil jins yang insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan mansubatul asma yang berikutnya, yaitu isim la. Kalau sebelumnya mungkin kita berpikir hanya isim inna saja, ada juga isim la. Kenapa begitu? Karena la di sini kedudukannya bertugas seperti inna. Jadi la di sini bertugas seperti inna dengan syarat. Memang yang menasabkan isim hanya inna dan saudara-saudaranya. Tapi ada la bisa menjadi kedudukannya, fungsi kerjanya sama seperti inna dengan syarat. Ini akan kita bahas yang disebut sebagai babu la. Dan la di situ adalah la an-nafiyatu lil jins. Penafikan jenis secara keseluruhan. Jadi la itu banyak dalam bahasa Arab. Ada la an-nafiyah, ada la an-nahiyah, ada la al-atifah karena dia ataf. Ya, ada la an-nafiyatu lil jins. Bedanya nafiyah sama nafiyah lil jins apa? Kalau nafiyah dia tidak menafikan semuanya. Dia menafikan hanya di situ saja. Tapi kalau nafiyah lil jins dia menafikan keseluruhan. Contoh misalnya la ilaha illallah. Dia menafikan seluruh Tuhan. La ilaha, makanya orang ateis syahadatnya baru sampai la ilaha dia. Belum ada illallah, makanya tiada Tuhan menurut dia gitu. Padahal ada penetapan, penafikan keseluruhan Tuhan di situ. La ilaha, tapi ada isbat illallah. Berarti menandakan bahwasanya kita nafikan seluruhnya. Itu secara bahasa tentang la an-nafiyah lil jins. Kalau kata pentaklik, hadza babul kalam ala ism la an-nafiyah lil jins, ay an-nafiyatu lil hukmil mansub ilal jins la annaha tanfil jins nafsa. Jadi bukan karena menafikan itu aja, tapi menafikan keseluruhannya. Contoh misalnya la rajula qaimun. Itu kalau diterjemahkan tidak ada seorang pun yang berdiri. Jadi tidak ada seorang pun. Nah, kata pun itu berarti menafikan keseluruhan. La rajula qaimun. Tidak ada yang berdiri, tidak seorang pun berdiri. Kana ma'nahu nafyul hukmi alladhi huwa al-qiyam an kulli fardin min afradi jinsir rijal. Berarti ini menafikan seluruh rijal dan mereka tidak ada yang berdiri. Tapi kita baca qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la nahu la rajula fid dar. Berarti ini la an-nafiyah lil jins, sebenarnya penulis enggak nyebut namanya. An-nafiyah lil jins enggak disebut sama Ibnu Ajurrum atau Al-Imam As-Sanhaji, beliau enggak nyebut nama itu. Tapi kita sebutkan namanya, yaitu la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. Syaratnya yang pertama isimnya bukan itu. Kita tulis dulu kenapa la di sini memansubkan. La berfungsi sebagai inna dengan syarat. Nah, jadi la akan berfungsi sebagai inna dengan syarat berikut ini. Berarti kan ada isim innanya. Ada isim, ada khobarnya, sama kayak inna. Ada isim inna, ada khobar inna. Maka ada isim la, ada khobar la. Kapan? Enggak semuanya la. Enggak semua la an-nafiyah itu punya seperti ini dengan syarat. Yang pertama apa? Disebutkan tansibun nakirati bighairi tanwin. Syaratnya adalah setelah la adalah isim nakirah. Jadi kalau ma'rifah enggak boleh. Berarti syarat yang pertama isim nakirah, baru dia bisa menjadi isim la. Syarat berikutnya adalah la tidak berulang. Jadi kalau berulang, dia nggak berlaku tuh sebagai isim la di sini.
Jadi tidak boleh berulang. Makanya di sini disebutkan apa? Walam tatakarrar la. Tidak boleh berulang la-nya. Contoh kalimatnya misalnya la rajula qaimun. Ya, contohnya. La rajula. Berarti syaratnya apa? Syaratnya setelah la ada isim nakirah, rajul nakirah. Dan tidak berulang, enggak ada ulang la di sini, la-nya cuma sekali. Berarti ini baru masuk syarat la berfungsi sebagai inna. Kalau kayak gini berarti rajul itu isim la, qaimun berarti khabar la. Gitu. Jadi kedudukannya persis kayak apa? Kayak inna wa akhwatuha. Makanya la rajula qaimun. La rajula qaimun. Ini kedudukannya berarti la sebagai isim la. Apa kedudukan isim la? Sama kayak kedudukan isim inna, yaitu mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Kenapa di sini la rajula bukan la rajulan? Karena nafiyah lil jins, dia menafikan keseluruhan. Sehingga dia dihilangkan tanwinnya. Ya, dia dihilangkan tanwinnya. La rajula qaimun kana ma'nahu nafyul hukm. Nah, kalau di sini dikasih contoh la rajula fid dari, sama aja. Fid dari berarti fi mahalli raf'in khabar la, gitu kan kedudukannya. Terakhir wal jar wal majrur muta'alliqan bi khabar la al mahdhuf wat taqdir la rajula mustaqirrun fid dar. Nah, ini pernah belajar tentang muta'allaq ya. Al jar wal majrur itu muta'allaq dengan sesuatu yang menyebabkan dia jar majrur. Contoh misalnya adalah, kita kasih contoh juga deh. La rajula fid dari. Ini kan beda kalimatnya sama yang di sini. Kalau di sini jelas qaim khabarnya mufrad. Kalau di sini kan malah posisinya dzarf. Gimana cara i'rabnya? Sama rajula isim la. Isim la mansub dan lain-lain. Fid dar kita i'rab dulu. Fi harfu jarrin. Harfu jarrin marsub atau marfu atau majrur. La mabni. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Ini kan di sini fi ala sukun. Tapi kalau misalnya baca fid dari berarti wa hurrika bil kasrati lil tiqa'is sakinain. Ad-dar ismun majrur wa alamatu jarrihi al kasratu zahira fi akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi ismin mahdzuf. Jadi ada yang dihapus di sini. Dia sebenarnya itu terpengaruh. Jadi kalau kita jawab fid dari khobarnya la, jawabannya salah. Kita nggak bisa jawab ini khobarnya la, karena la itu sebenarnya punya khobar di sini, terhapus di sini nih. Jadi fid dari ini muta'alliqan bi khabarin mahdzuf, yaitu mustaqir. Takdirnya mustaqir atau maujud boleh juga. Nggak ada masalah. Boleh maujud, boleh mustaqir. Jadi artinya gini, tidak ada seorang pun yang berada. Nah, maujudnya ini. Tapi kan gak ditulis di sini kata maujudnya. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah. Tapi kita terjemahan tidak ada seorang pun di rumah. Tapi bukan ini khabar lanya. La rajula maujudun. Berarti kalau ditanya di sini isim la rajula, khabar la mana? Mahdzuf. Takdiruhu mustaqir atau maujud. Nah, fid dari ini enggak ngaruh. Jadi fid dari di situ muta'alliqan bi khabarin mahdzuf, takdiruhu apa? Mustaqir atau maujud. Apa arti mustaqir? Mustaqir itu ada, sama kayak maujud. Ya, dia menetap di situ. Tidak ada seorang pun yang menetap di rumah atau tidak ada seorang pun yang berada di rumah. Itu contoh dari la an-nafiyah. Asal syaratnya ini nih. Setelah la adalah isim nakirah, dan la tidak berulang. Kalau berulang tidak bisa. Lihat fa illam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib at-tikrar la. Kalau tidak langsung, jadi kalau si isim nakirah ini enggak ketemu langsung sama la, misalnya terhalang sesuatu, maka dia harus apa? Wajib ar-rafa', maka dia dirafa'kan. Wajib ar-rafa' wa wajib at-tikrar la. La-nya juga harus diulang. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, akan keluar syarat yang lain. Karena syarat ini setelah la itu ada isim nakirah berarti apa? Langsung. Tanpa sekat. Dia harus langsung. Kalau ada sekatnya apa aja, misalnya ada sekat, dia tidak langsung ketemu isimnya, berarti dia tidak wajib nasab. Tapi dia rafa. Ya, contohnya misalnya la fid dari rajulun. La fid dari rajulun. Wa lam ra'atun.
Berarti syaratnya kalau misalnya posisinya seperti ini, si isim la wajib marfu dan la-nya wajib diulang. Harus ada 2 kali. La fid dari rajulun wala imra'atun. Gitu, baru kita tahu kedudukannya bukan lagi sebagai isim la di situ. I'rabnya berubah. Makanya di sini lihat, wal i'rabu la an-nafiyah lil jins muhmilah. Jadi nafiyah lil jinsnya enggak berguna karena tidak memenuhi syarat. Kan syarat dia berguna mustakmalah seperti tugasnya inna ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat maka muhmilah. Muhmilah berarti ya enggak ada kerjaan di situ dia. Dia enggak dapat kerjaan apapun. Makanya muhmilah. Wa fi harfu jarrin ad-dar ismu majrur wal jar majrur muta'alliqan bi khabarin mahdzub taqdiru mustaqir wa rajulun mubtada muakhar disebutnya bukan isim la tapi mubtada muakhar karena dia terhalang. Ini dulu deh, ini inti dari pembahasan la an-nafiyah lil jins pada mansubatul asma. Ini doang. Jadi cuma pembahasan ini saja yang masuk ke dalam pembahasan mansubatul asma. Udah di ini. Kita akan bahas kalau tidak terpenuhi syaratnya apa yang terjadi. Contoh misalnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sebenarnya bisa berlaku pada contoh ini, la ilaha illallah. Nah, illallahnya jangan dianggap karena itu masuknya istisna dia. Dia masuknya istisna. Tapi yang kita anggap adalah la ilahanya. Jadi la ilaha berarti ilaha posisinya sebagai isim la. Mana khabar la? Mahdzuf. Takdiruhu apa? Bukan maujud tapi ma'budun. Ma'budun bihaq. La ilaha berarti la ilaha ma'budun bihaq illa Allah. Kalau maujudun ya enggak bisa karena ini lagi berbicara ibadah bukan soal maujud. Berarti ma'budun bihaqqin illa Allah. Nantilah terakhir kita tulis i'rab la ilaha illallah. Lengkap. Sekarang apabila tidak terpenuhi syaratnya. Ini kan terpenuhi syaratnya. Apabila tidak terpenuhi syarat contoh misalnya yang pertama terhalang setelah la tidak langsung isim nakirah apa yang terjadi? Konsekuensinya adalah harus rofa dan ulangi la. Nah, ini konsekuensinya ini. Contoh misalnya la fid dari rajulun wala imra'atun. Benar enggak contohnya? Wala imra'atun. La fiddari. Kalau tadi kan la rajula langsung. Karena ini tersekat gara-gara ada fiddari ini. Tersekat ada fiddari maka tidak memenuhi kriteria. Kan tidak memenuhi kriterianya, tidak langsung. Maka si rajul ini tidak bisa jadi isim la, enggak berlaku. Udah dia jadi rajulun. Apa kedudukannya? Mubtada. Muakhar. Yang dikeakhirkan. Mana khabarnya? Mahdzuf kan tadi mustaqir maujud. Ya. Wala mar'atun ini juga sama dia. Dan syaratnya apa? Harus rafa. Berarti udah rafa. Dan diulangi la-nya. Ini ada 2 kali la di sini. Berarti ketika tidak memenuhi syarat itu juga keluar dari kaidah la an-nafiyah lil jins. Ini sebenarnya enggak masuk pada mansubatul asma. Kaidah tambahan aja. Jadi kalau dia tidak masuk kategori yang tadi, berarti dia keluar dari kaidah an-nafiyah lil jins. Jadi ini la fid dari rajulun wala imra'atun. Ya, ini tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Ini kan berarti penafikannya tidak seluruhan. Boleh jadi ada bencong, boleh jadi ada jin, ada manusia, ada dan lain-lain. Berarti kan tidak penafikan secara keseluruhan. Nah, itu yang kaidah yang pertama. Berikutnya, fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Kalau la-nya diulang, nih 2 kali gini, ada 2 kemungkinan. Boleh ihmal, boleh i'mal. I'mal itu berarti memberlakukan kaidah. Kalau ilgha atau ihmal itu berarti menghapus kaidah.
Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari walam ra'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ra'atun. Ini kan tadi pengecualian pertama pas setelah la tidak langsung isim nakirah. Pengecualian yang kedua, apabila la-nya diulang berarti kan nggak memenuhi syarat lagi nih. Syarat pertama enggak, syarat kedua juga enggak. Apabila la-nya diulang, apa yang terjadi? Konsekuensinya apa? Boleh ihmal. Saya pakai ihmal bukan ilgo, beda sama penulis. Ihmal atau i'mal. Biar mirip katanya. Ihmal dan i'mal. Kalau ihmal berarti meniadakan hukum. Kalau i'mal memakai hukum. Nah, baru nih kalau la-nya berulang, kita boleh pakai kaidah nafiyah lil jins. Tapi boleh enggak? Boleh enggak? Contohnya misalnya di sini la rajula fid dari wala mar'ata. Sebenarnya contoh yang paling gampang apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ini contoh yang paling masyhur. La haula wala quwata illa billah. Di kaidah ini boleh dua-duanya. Boleh ihmal, boleh i'mal. Kalau i'mal berarti la haula wala quwata sebagaimana kita ketahui. Ini berarti nafiyah lil jins. Haula berarti isim la, quwata juga isim la. Mana khabarnya? Mahdzufun. Takdirnya mustaqir atau maujud. Yang kayak tadi sama. Itu khabarnya. Itu kalau disebut sebagai i'mal, kita gunakan kaidahnya. Kalau ditiadakan hukumnya, boleh juga contohnya la haulun wala quwatun illa billah. Ini ada kurang lebih 5 kalau nggak salah cara bacanya. La haula wala quwata illa billah, la haulun wala quwata illa billah, la haulun wala quwatun illa billah, la haulun wala quwata illa billah. Pokoknya gitu, boleh bebas. Jadi boleh i'mal, boleh ihmal. Ya bikin aja ininya apa? Kemungkinannya. Bisa jadi la haulun wala quwata gitu. Bisa la haula wala quwatun kayak gitu. Peluangnya lah pakai rumus aja, pakai rumus peluang. Kita hitung berapa peluang kemungkinannya. Jadi ini i'rabnya banyak. Dan yang kita sepakati adalah i'mal. Makanya kenapa kita pakai la haula wala quwata illa billah. Itu yang masyhur. Itu yang masyhur. La haula wala quwata illa billah. Yaitu kita menggunakan hukum i'mal. Padahal sebenarnya hukum asalnya dia tidak memenuhi syarat. Harusnya ihmal. Kan syaratnya tadi jelas. Setelahnya isim nakirah udah nih. Tapi nggak boleh berulang. Ini berulang. Karena harusnya berarti tidak memenuhi syarat. Kalau mau konsekuensi dengan tidak memenuhi syarat, harusnya berarti ihmal. Ya, karena dia tidak memenuhi syarat gitu. Ini kayak keadaan yang ketiga menyebabkan kita harus meniadakan an-nafiyah lil jins atau boleh kita adakan. Jadi tadi hukum asalnya yang tadi pertama bahwa la an-nafiyah lil jins punya 2 syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, di antara sebabnya adalah setelah la tidak langsung isim nakirah, maka harus rafa dan ulangi la. Ini konsekuensinya. Dan yang kedua, apabila la diulang, konsekuensinya boleh ihmal atau i'mal. Jadi boleh ditiadakan hukum atau pakai hukumnya. Jadi boleh la haula wala quwata illa billah atau la haulun wala quwatun illa billah atau seterusnya. Intinya i'rabnya kalau begini berarti jelas isim la, khabar la-nya mahdzuf, isim la, khabar la-nya mahdzuf. Adapun kalau ihmal berarti dia tidak dihitung sebagai an-nafiyah lil jins. Nah. Itu contohnya. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala mar'atun. Itu sama lah. Jadi kalau misalnya kita i'rab kalimat ini tadi udah la haula wala quwata illa billah, bahwa ini berarti isim la, ini juga isimnya la, khabarnya mahdzuf, takdiruhu mustaqir atau mawjud. Sekarang illa billah i'rabnya apa? Ayo istisna nih. Illa billah i'rabnya apa? Illa di sini mulghah. Enggak digunakan. Kita anggap aja tidak ada. Illa billah di situ berarti al-jar majrur di sini muta'allaq bi billah di sini depan. Iya mahali rafin khabar la. Berarti dia di sini al-jar wal majrur udah di i'rab nih satu-satu nih. Bi apa? Allahnya apa? Terakhirnya al-jar wal majrur muta'alliqan bi khabarin mahdzuf. Khabarnya siapa? La. Yang tadi takdiruhu mustaqir atau mawjud sama aja.
Jadi di sini al-jar majrur ini tergantung dia mengikuti adanya si khabar ini. Illa mulgha, dihapus dia. Jadi tidak ada kekuatan dan tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah sama dengan daya dan upaya datangnya dari Allah. Makanya mulgha ilahnya. Ya, dia tidak dipakai kaidah illanya. Sampai sini tentang la an-nafiyah lil jins. Ini pembahasan la an-nafiyah lil jins. Tadi saya janji i'rab la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Tapi nanti malaikat enggak tanya i'rabnya, tenang aja. Enggak ditanya i'rab la ilaha illallah baru masuk surga, enggak. Ucapkan yakini masuk surga insyaallah. Ya, la ilaha illallah harus kita i'rab supaya orang-orang itu tidak salah paham dengan makna tiada Tuhan selain Allah. Kenapa mereka menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah? Karena enggak paham i'rab. Jadi orang-orang yang menerjemahkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah karena mereka tidak paham i'rab. Kalau paham i'rab pasti dia tahu takdirnya apa. Nah, kita sebut kalimatnya adalah la ilaha illallah. Ilaha. Dan ini berarti kaidah yang kita pelajari di an-nafiyah lil jins. Masuk syaratnya. Setelah la isim nakirah dan tidak diulangi la-nya, dia masuk syaratnya. Berarti ilaha di sini adalah isim la an-nafiyah. I'rab dulu la apa? La an-nafiyah lil jins, mabniun ala as-sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Enggak masuk pada i'rab. Ilaha isim la mansub. Gimana ini Indonesia ini Arab baru lihat saya isim la mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira fi akhirih. Berikutnya khabarnya mana? Ini kan isimnya. Khabarnya apa? Wa khabar ruhu mahdzufun taqdiruhu mustaqir. Bukan mustaqir, ini nama Allah, bukan mustaqir. Berarti ma'budun. Ma'budun bihaq. Para ulama tauhid menambahkan kata bihaq. Ini bukan ulama nahwu yang nambahin. Kalau ulama nahwu ma'budun cukup. Jadi takdiruhu ma'budun bihaqqin, diibadahi secara hak. Jadi khabarnya ma'budun bihaqqin illallah. Illanya berarti di sini kedudukannya apa? Istitsna apa yang tadi kita bahas? Illallah, illallahu atau illallaha? Selama ini tahu kalimat tauhid, illallah apa illallahu? Ayo lo. Ayo lo. Jadi illallahu apa illallaha? Di sini illallahu. Maka kedudukan illallah di situ Allahunya badal. Sebagaimana tadi kita bilang boleh illallahu dan illallaha. Ya, maka di situ illallahu di situ. Allahu berarti di situ badal marfu'. Ya. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, badalun marfu' minal khabaril mahdzuf. Ini badal dari kalimat apa? Kan kalau badal harus ada yang dibadali. Siapa yang dibadali kalimat lafzul jalalah ini? Itu kata ma'bud. Jadi dia membadali khabar mahdzuf, kata ma'bud. Ini badalnya ma'bud. Badalnya kalimat ma'bud. Makanya kalau ditulis semuanya la ilaha ma'budun bihaqqin illallahu. Jadi Allahu badalun marfu'un minal khabaril mahdzuf taqdiruhu ma'bud ini wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhir. Kalau ilah jelas adatul istisna mabniyun ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab. Itu kira-kira i'rabnya la ilaha illallahu. Insyaallah selesai tentang la an-nafiyah lil jins. Sudah ya? Nanti sekarang akan pindah ke al-munada. Al-munada. Al-munada mudah insyaallah. Tidak ada khilaf. Baik. Nanti terakhir ana akan tanya i'rab-i'rab yang sudah ana tulis. Karena ada ujian nih. Baik, sekarang kita masuk kepada bab al-munada. Apa itu munada? Munada adalah kata panggilan. Munada kata panggil. Qala al-muallif rahimahullah al-munada khamsatu anwa'. Munada itu ada 5. Jadi kata panggil itu ada sebenarnya munada bukan kata panggil. Kata panggil itu an-nidanya itu. Munada itu yang dipanggil. Munada itu yang dipanggil. Yang memanggil namanya munadi. Jadi yang memanggil namanya munadi,
yang dipanggil namanya munada, panggilannya namanya an-nida. Itu gitu bahasa Arab. Panggilannya namanya an-nida, makanya harfun nida. Huruf-huruf kata panggil. Hei, wahai, itu berarti masuknya kata panggil. Tapi kalau munada yang dipanggil, misalnya wahai Muhammad, berarti munadanya Muhammad. Munadinya siapa? Saya manggil Muhammad. Jadi saya munadi. Baik. Khamsatu anwa, berarti yang dipanggil itu ada 5. Al-mufradul alam, wan nakiratul maqsudah, wan nakiratu ghairul maqsudah, wal mudhafu wasyabihu bil mudhaf. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudah fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahu ya Zaidu wa ya rajulu. Was salasatul baqiyah mansubatun la ghair. Singkatnya perkataan penulis. Sampai di situ. Jadi beliau pengen bilang bahwa munada itu ada 5. Munada itu ada 5. Yang pertama, alam. Alam jelas ya, sesuatu yang diberikan nama itu disebut alam dan syaratnya dia mufrad maksudnya. Mufrad itu bukan jumlah. Yang kedua adalah nakirah maksudah. Apa nakirah maksudah? Nakirah maksudah itu adalah nakirah yang kita tunjukkan ke orang yang kita sebut. Contoh misalnya rojul. Tapi rojul yang Anda maksud itu antum misalnya. Ya rojul gitu. Orangnya di depan kita. Kita sudah tentukan siapa itu rojulnya. Cuma kita nggak tahu namanya aja. Ya rojul. Nah itu disebut nakirah maksudah. Nakirah memang nakirah. Tapi kita tahu nakirah yang kita maksud siapa. Itu namanya nakirah maksudah. Yang berikutnya ada nakirah ghair maksudah. Ghair maksudah. Maksudnya apa? Ini benar-benar nakirah. Misalnya kita lagi bikin sesuatu yang umum misalnya kita sebutkan, kita tidak menentukan siapa orangnya, maka itu nakirah ghair maksudah. Yang berikutnya ada mudhaf. Ya, contoh mudhaf misalnya Abdullah, Rasulullah itu kan mudhaf. Gimana mudadanya? Itu ada kaidahnya. Yang berikutnya syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Memang dia menyerupai mudhaf tapi bukan mudhaf. Ya, dia menyerupai mudhaf tapi bukan mudhaf. Nah, ini kaidah dari munada. Sekarang hukumnya. Hukum munada. Hukum munada. Ada 2. Yang pertama, di sini penulis bilang fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwin. Ini perkataan penulis dikritisi dan memang harus kita kritisi. Lihat catatan nomor 7. Hukmul munada al-mufradul alam wan nakirul maqsudah annahuma yubnayani 'ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rab, bukan 'ala dhamm. Karena tidak semua marfu' 'ala dhamm. Jadi perkataan penulis kita ta'liq sebab tidak semua rafa' dengan dhammah. Berarti di sini kita sebut adalah mabni 'ala pakai bahasa Arab, mabniun 'ala ma yurfa'u bihi. Mabni di atas rafa gitu aja lah. Mabni di atas rafa. Contoh misalnya rafa'nya dengan dhammah berarti mabni dengan dhammah. Rafa'nya dengan alif berarti mabni dengan alif. Rafa'nya dengan nun kayak gitu. Nah, ini siapa aja yang mabni di atas rafa? Itu ada 2. Yang pertama alam. Yang kedua nakirah maksudah. Lihat contoh kalimatnya. Ya Muhammad. Du. Dan dia mabni, harus Muhammadu. Harus Muhammadu. Mabninya ala apa? Ala rafa. Rafa'nya mufrad dengan dhammah. Berarti ya Muhammadu. Contoh yang nakirah maksudah. Ya rajulu. Misalnya ada orang di depan kita, ya rajul. Nah itu nakirah maksudah. Orangnya kita tahu di depan kita itu. Itu namanya nakirah maksudah. Berarti dia i'rabnya adalah mabni di atas rafa. Ya, mabni di atas rafanya. Misalnya ini nih, rajulu mabniun 'ala dhamm. Berarti dia munada mabniun 'ala dhammi. Kenapa 'ala dhamm? Karena memang dia isim mufrad. Mabniun 'ala dhamm. Ini kaidahnya. Makanya semua nama kenapa dia tulisannya dhammah?
tapi tidak dikasih tanwin karena dia mabni. Begitu kaidahnya. Ya Muhammadu, ya Rajulu, ya Hasan, ya Zaidu, ya Fatimatu, ya Aisyatu, dan hal ini. Ya Rajulu, dan contoh, ya Talibu misalnya. Ya Waladu, ya Gulamu, hadis Nabi SAW. Ya Gulamu, samillah wa qul biyamini. Kenapa ya Gulamu? Karena nakirah maksudah. Ya Gulamu, ditunjuk jelas. Itu berarti nakirah maksudah. Sekarang yang kedua. Ini kan mabdi di atas rafa. Yang kedua apa? Wassalasatul baqiyah mansubatun la ghair. Mansub kedudukannya. Tadi kan mabni di atas rafa'nya. Sekarang mansub. Buat 3 kategori sisanya. Kalau ini berarti alam nakirah maksudah, sisanya berarti nakirah ghair maksudah. Ghair maksudah. Yang kedua mudhaf. Yang ketiga syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu artinya menyerupai mudhaf. Lihat, kita kasih contoh. Syabih bil mudhaf. Contohnya misalnya yang ghair maksudah. Contoh misalnya rajul dan kita random, kita panggil rajul tapi random. Maka mansub ya rajulan. Ya rajulan, bukan ya rajulu. Nah, ini contohnya misalnya di sini ada nih. Wahia contohnya misalnya nakirah ghair maksudah nomor 4, lihat. Ya ghafilan tanabbah. Ya ghafilan tanabbah. Wahai orang yang lalai, waspadalah. Lihat, ya ghafilan tanabbah. Ini berarti ya ghafilan di situ orang yang lalai. Siapa yang lalai? Siapapun. General. Jadi nakirah ghair maksudah itu general. Ya ghafilan intabih misalnya. Ya ghafilan ittaqillah. Misalnya gitu. Itu berarti ghair maksudah. Kalau al-mudhaf jelas, misalnya ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya talibal ilmi. Ya kan? Ya talibal ilmi. Ya sahibal bait. Ya, yang paling sering Rasulullah. Ada sholawatan enggak sesuai kaidah lagi. Ya Rasulullah. Nah, siapa yang ngajarin nahunya itu? Kan nahunya ya Rasulullah, maksudnya mau sholawatan pasti benar i'rabnya gitu. Ya Rasulullah. Karena dia mansub. Berarti mansub di situ munada mansub i'rabnya. Munada mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah wa huwa mudhaf. Ya, lafzul jalalah apa? Mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Ya, mohon maaf kadang shalawat enggak sesuai i'rab gitu. Berarti kan jelas yang bikinnya tidak paham nahwu. Masa ya Rasulullah, harusnya ya Rasulallahi minimal. Ya Abdallahi, ya Abdul Ghani, ya Abdurrahman. Ada teman misalnya namanya Abdullah, kita panggil ya Abdurrahman. Ya Abdullah, ya Abdus Samad, karena dia mudhaf. Ya talibul ilm. Yang terakhir syabih bil mudhaf. Contohnya misalnya ya hasanan wajhuhu. Wahai orang yang ganteng wajahnya. Ya hasanan wajhuhu. Ya rahiman bil ibad. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya rahiman bil ibad. Ini kalimat yang menyerupai mudhaf padahal bukan mudhaf. Dia hanya penyandaran tapi bukan idhafah sebagaimana idhafah pada hukum asalnya. Dan ketiga-tiganya hukumnya mansub, la ghair. Tidak ada pilihan yang lain, dia hanya mansub. Ya romnya gimana? Berarti sebut aja munada mansub. Munada mansub wa alamatu nasbil fathatu dhahirah fi akhirih. Kalau mudhaf berarti tambahin wa huwa mudhaf. Ya. Kalau syabih bil mudhaf berarti ya enggak usah ditulis syabih bil mudhaf. Ya rob aja sebagaimana normalnya. Nah, kalau yang ini munada ini berarti kita i'rabnya apa? Ya Muhammadu. Muhammadu munada mabniyun 'ala dhamm. Mabniyun 'ala dhamm. Karena dia Muhammadu. Nah, itulah munada. Secara gampang munada ini segini doang ternyata. Yang ada di papan tulis ini. Jadi munada cuma segini doang pembahasannya. Pendek, simple, dan mudah-mudahan tidak pusing. Jadi munada ringan insyaAllah. Asal kita faham kaidahnya, dia termasuknya apa. Paling yang susah dibedakan adalah antara nakirah maksudah dengan nakirah ghair maksudah. Itu tergantung siapa yang manggil. Ya, kalau kita manggilnya maksudah berarti nakirah maksudah. Jadi kalau ada orang manggil misalnya ya Muhammadu, berarti itu ada maksud. Ya rajulu ada maksud. Ya tabibu, ya talibu itu ada maksudnya. Tapi kalau misalnya dia nyebutnya misalnya ya taliban itu buat umum. Ya taliban ijtahid. Misalnya gitu kalimatnya. Ya taliban ijtahid. Wahai pelajar bersungguh-sungguhlah. Nah itu berarti umum. Tapi kalau misalnya kalimat gini, ya talibu ijtahid, maksudnya Anda itu. Ya talibu ijtihad. Jadi guru ngomong apa dari i'rabnya kita faham tujuannya buat
Siapa? Ya talibu ijtahid buat Anda. Tapi kalau ya taliban ijtahid buat semuanya secara general. Itu munada. Lanjutnya maf'ul lahu atau maf'ul min ajlih. Ini juga pendek pembahasannya, maf'ul min ajlih. Penulis cuma ngomong 2 baris doang tuh. Perkataan beliau. Maf'ul min ajlih atau dikenal dengan maf'ul lahu. Kata penulis, qala al-mu'allif rahimahullah wal ismul mansubul ladzi yadhkuru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Yaitu isim mansub yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya. Jadi dia menjelaskan sebab terjadinya. Kalau gampangnya gini, ketika kita tanya limadza, sebabnya disebutin di maf'ul li ajli atau maf'ul lahu. Jadi jawaban dari pertanyaan limadza sudah terjawab di maf'ul min ajli. Ini udah ya. Tinggal 2 lagi, maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah. Lihat, yang pertama kita bahas adalah maf'ul min ajli. Sebagian kitab menulisnya li ajli atau maf'ul lahu. Nah, makanya kenapa maf'ul lahu? Karena maksudnya li ajlihi juga, maknanya sama. Apa tadi pengertiannya? Isim mansub yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan atau kejadian. Sebutlah orang pergi buat apa gitu. Orang pergi buat apa? Orang melakukan itu buat apa? Ini ada hadis yang terkenal di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Nah, imanan wahtisaba itu maf'ul min ajli. Orang puasa buat apa? Imanan wahtisaba min ajli. Limadza tasum? Imanan wahtisaba. Kenapa kita puasa? Imanan wahtisaba. Itu contoh dari maf'ul min ajli. Atau kalimatnya misalnya qama Zaidun ijlalan li Amr. Zaid berdiri sebagai bentuk penghormatan untuk Amr. Berarti apa sebab Zaid berdiri? Sebagai penghormatan. Itu min ajli berarti. Dia berdiri untuk apa? Ijlalan, ikroman misalnya. Ya. Ada lagi misalnya wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Saya menuju kamu itu ingin mengenal siapa kamu. Berarti tujuannya apa kita ke situ? Karena ada tujuannya. Contoh lagi misalnya, banyak di sini contoh-contohnya. Misalnya kita sebut apa tadi man shoma ramadhana atau misalnya contoh yang zahaba ila al-madrasah raghbatan lil ilmi. Raghbatan fil ilmi. Nah, kata raghbatan ini adalah min ajli. Kita ngapain ke sekolah? Raghbatan lil ilmi. Kita mencari ilmu. Dan lain-lain misalnya ikraman lid duyuf misalnya, untuk memuliakan tamu. Misalnya itu juga bagian dari min ajli. Pokoknya apa-apa yang menjadi sebab kita melakukan perbuatan tersebut itu disebut sebagai min ajli. Atau contoh yang ada di buku aja kita ikutin. Mirip sama yang saya tulis barusan, yaitu safara Muhammadun raghbatan fil ilmi. Safara Muhammadun raghbatan la ilaha illallah raghbatan fil ilmi. Lihat, safara Muhammadun ini bukan hal, bukan tamyiz, bukan apa, ini namanya maf'ul, tapi maf'ulnya min ajli. Ngapain Muhammad safar? Raghbatan fil ilmi. Jadi pertanyaan ini, tulisan seperti ini itu jawaban dari limadza. Kenapa? Jawabannya di sini. Raghbatan berarti terjemahannya apa? Sebabnya dia. Muhammad safar sebab mencari ilmu. Berarti di situ. Dalam rangka mencari ilmu, itu terjemahannya. Berarti raghbatan di sini maf'ulun min ajlihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahira fi akhirih. Itu i'rabnya secara simpel. Jadi bedanya sama yang lainnya, kalau maf'ul min ajlihi itu sebabnya. Dia sebab kita melakukan itu buat apa? Ya. Makanya yang membedakan maf'ul min ajli dengan maf'ul lainnya, dia menjelaskan sebab, yang lainnya tidak. Pendek aja tentang maf'ul min ajli segini.
Baik. Yang berikutnya kita sambung di sini aja, yaitu maf'ul ma'ah. Terakhir maf'ul ma'ah. Kalau ini min ajli itu menjelaskan sebab, kalau maf'ul ma'ah itu isim mansub. Kita penulis apa? Al-ismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Atau terjemahnya apa? Isim mansub yang menjelaskan penyertaan itu berarti kebersamaan, membersamai, penyertaan sesuatu atau seseorang dalam perbuatan. Misalnya kita ngerjain ini bersama siapa? Itu maf'ul ma'ah. Memang agak mirip dengan harfu jar, tapi tipis dia perbedaannya. Dan bedanya dia mansub. Kalau harfu jar pasti kelihatan dia majrur. Lihat contohnya misalnya. Ja'al amiru wal jaisha. Dan maf'ul ma'ah itu selalu dibersamai dengan apa yang disebut sebagai waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Ini ada waw namanya waw ma'iyah. Waw yang menjelaskan kebersamaan. Ya, misalnya sini ja'al amiru wal jaisha. Wal jaisha. Dan waw di situ bukan ataf. Al jaish bukan ma'tuf. Waw di situ waw ma'iyah. Al jaish maf'ulun ma'ah. Ya, wal jaisha. Misalnya gini. Zahabtu ilal maktabi wa tulu asyams. Ini puitis kalimatnya. Aku berangkat kerja pagi-pagi bersama dengan terbitnya matahari. Nah itu. Jadi zahabtu ilal amali wa tulu asyams. Aku berangkat barengan sama terbitnya matahari. Gandengan enggak? Pegangan tangan enggak? Enggak kan? Nah ini maksudnya kebersamaan tapi bukan berarti bareng gitu. Dalam waktu yang sama kejadian itu. Ya, misalnya dalam waktu yang sama kita berangkat matahari terbit. Itu yang disebut sebagai wawul ma'iyah dan maf'ul ma'ah. Jadi misalnya zahabtu ilal amali wa tulu asyams. Mansub. Wa tulu asyams. Karena saya berangkat berbarengan dengan matahari yang terbit. I'rabnya ya tinggal tulis maf'ul ma'ah, mansub, wa alamatun nasbihi dan seterusnya. Sama aja. Ya bedanya kita harus paham maknanya. Ini biasanya lebih puitis. Lebih puitis makna-maknanya. Karena memang kebersamaannya bukan kebersamaan hakiki tapi majazi. Ma'iyahnya tidak seperti kebersamaan orang berjalan berduaan gitu. Tapi dalam bersamaan kejadian tersebut ada dua kejadian yang bareng. Ya, dan itu disebut sebagai maf'ul ma'ah secara singkat. Aman insyaallah ya, dua-duanya ini maf'ul min ajli dengan maf'ul ma'ah secara singkat. Masya Allah penulis kayak gini lihat. Wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika tawabi faqad taqaddamat hunaka. Ana juga mau bilang gitu. Saya sudah ngajarin, saya enggak jelasin. Penulis juga ngomong gitu kok. Saya sudah jelaskan tentang itu, tidak dibahas ulang, maka saya juga demikian. Saya menerjemahkan perkataan penulis saja. Jadi beliau bilang saya enggak mau jelasin lagi tentang khabar kana padahal dia mansub, dan saya enggak mau jelasin juga soal isim ina padahal dia mansub. Termasuk saya nggak mau jelasin tawabi karena udah dijelasin di sebelumnya. Udah. Itu penulis baik juga Masya Allah. Supaya tidak dijelaskan ulang. Maka yang terakhir adalah makhfudat minal asma. Saya kira saya sendirian ingin ngomong kayak gitu, ternyata penulis juga sama. Dia nggak mau ngulang jelasinnya. Sudah jelaskan di pembahasan marfu'at. Terakhir, ini bab terakhir yang ada di kitab ini yaitu makhfudat. Udah selesai lah kita di makhfudat. Makhfudat al-asma. Pasti al-asma, nggak mungkin al-af'al. Aib bagi fi'il khafat. Karena ini diantara ciri khususnya isim adalah khafat atau jar. Jadi al-makhfudat min al-asma. Kalau kemarin marfu'at udah selesai. Isim-isim marfu udah beres. Isim-isim mansub berakhir barusan. Dan terakhir adalah isim-isim majrur. Isim-isim majrur. Ya. Yang akan kita bahas adalah isim majrur. Sekarang yang jadi catatan adalah sebab majrur. Isim bisa majrur karena ada sebabnya.
ada awamil yang masuk dan sebabnya ada 3. Yang pertama huruf jar, yang kedua idhofah, dan yang ketiga tawabi'. Dan tawabi' ada 10, ya kan? Tawabi' ada berapa? 4. Badal, taukid, na'at, ataf. Nah, ini udah pembahasan selesai sampai sini makhfudat, yaitu isim-isim yang majrur. Dia bisa majrur gara-gara apa? Gara-gara huruf jar udah pasti, gara-gara idhofah dan gara-gara tawabi. Berarti yang dimaksud dengan idhofah di sini adalah mudhafun ilaihnya. Mudhafun ilaihnya itu majrur gara-gara bil idhofah. Nah, ini boleh misalnya orang i'rab gini, ismun majrurun bil idhofah. Ismun majrurun bi harfil jar. Gitu. Bukan ismun majrurun bil kasroh, nggak boleh. Kalau bil kasroh berarti sebab dia majrur adalah kasroh, bukan. Itu tanda majrur, bukan sebab. Kalau sebab kita sebut bi. Makanya kalau tidak, maka tidak boleh disebut bi. Misalnya contoh kalimatnya, ya Muhammadun, zahaba Muhammadun ilas suq misalnya. Berarti as-suq ismun majrurun bi harfi jarrin wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahira fi akhirih. Contoh misalnya, saya kasih contoh langsung semuanya ya. Semua tiga-tiga saya masukin satu contoh biar selesai. Marartu bi Zaidin wa Abdillah. Semuanya ada di sini. Marartu bi Zaidin wa Abdillahi. Mudah-mudahan ada di sini semua. Pertama karena huruf jar, udah ada ya, ada ba di sini. Zaidin berarti majrurun bi harfi jar bi. Berikutnya idhofah Abdullah. Ini kalimat lafzul jalalah dia majrurun bil idhofah Abdullah. Terakhir tawabi, ini Abdullah ngikut tawabi ke Zaid. Berarti di sini isim ma'tuf. Abdullah ini isim ma'tuf. Wal ma'tufu 'alal jarri majrur. Wal ma'tufu 'alal majruri majrurun. Setiap yang ma'tuf kepada yang jar pasti dia majrur. Berarti kalimat marartu bi Zaidin wa Abdillahi mewakili semua contoh dari ketiga sebab ini. Yang pertama bi Zaidin, bi harfu jarrin mabniun 'alal kasr, Zaidin ismun majrurun bi apa? Jangan bilang bibi ya. Bil ba. Kalau bilang bibi itu enggak ngerti dia. Jadi bil ba. Karena ini huruf ba. Isim majrurun bil ba atau bi harfil jarri, bi harfil jar. Wa alamatu jarhi al-kasratu zahira fi akhiri. Wa harfu atfin mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abdi apa? Ismun ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahira fi akhirih wa huwa mudhaf. Allah lafzul jalalah majrurun mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Tinggal satu yang belum di-i'rab. Marartu dilewat. Marartu apa? Fi'lun madin mabniyun 'alas sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Wal fa'ilu dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Selesai sudah. Gampang juga ya Arab ya. Mudah kan ya, bahasa Arab mudah banget, Masya Allah. Nahwu itu mudah banget ya. Dan kita baca di sini penulis menyebutkan sebagai adab kita kepada penulis, qala al-mu'allif rahimahullah, al-makhfudatu thalathatu anwa'in, makhfudun bil harfi, ya maksudnya harful jar, wa makhfudun bil idhafah, wa tabi'un lil makhfud, yaitu tawabi mengikuti yang majrur. Fa amal makhfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba. Makanya disebutnya wal ba bukan bi. Jangan bi li, bi ba lam. Wal ba wal kaf wal lam. Wa hurufil qasam seperti al wawu wal ba wa ta au bi rubba wa bi mudh wa mundhu. Dibaliknya, wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahwu qawlika ghulamu zaidin wa huwa ala qismain ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddar bimin. Nah, ini belum dibahas. Jadi idhafah itu ada dua. Idhafah yang bisa ditakdirkan dengan lam atau idhafah yang ditakdirkan dengan min. Falladhi yuqaddar bil lam nahwu ghulamu zaidin. Maksudnya ghulam li Zaid. Ghulam miliknya Zaid. Jadi idhafah secara makna itu ada dua. Idhafah yang bisa bermakna lam, seolah ada lam di situ, atau idhafah yang seolah ada min di situ.
Walladzi yuqaddar bimin nahu saubu khizzin, maksudnya saubun min khizzin. Wa babu sajin, maksudnya babun min sajin. Wa khatamu hadidin, maksudnya wa khatamun min hadid. Itu idhofah tambahan secara makna aja, bahwa idhofah itu ada kemungkinan dia dua, terpengaruh oleh lam atau oleh min. Contoh misalnya nama orang, dia terpengaruh oleh min atau lam? Lam. Abdun lillah, Abdun lirrahman misalnya, Abdun lil mannan. Berarti itu salah satunya, idhofah itu bisa bermakna takdir lam atau bisa bermakna takdir min. Ya, kalau benda misalnya, sebutlah misalnya gini, miftahul bait. Miftahul bait itu pakai lam atau pakai ba? Pakai min, lam atau min? Miftahul bait. Kan ini idhofah. Ini berarti pakai lam. Miftahun lil bait. Miftahun lil bait. Nah, itu sampai di sini pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Semoga Allah ampuni muallif dan semoga Allah ampuni pentaklik, juga ampuni yang menjelaskan materi ini, juga kita semua yang hadir mempelajarinya. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Saya cuma ingin sampaikan bahwa nahwu itu mudah. Mudah-mudahan mudah. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau misalnya lupa atau terlewat bisa murajaah kembali apa yang sudah dipelajari. Selesai sudah matan Al-Ajurrumiyah di pertemuan kali ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Gimana cara mengamalkan nahwu? Ya. Cara mengamalkan nahwu adalah memperbanyak mentadaburi Al-Qur'an. Cara mentadaburi nahwu adalah memperbanyak tadabbur Al-Qur'an. Dengan mentadaburi Al-Qur'an sama dengan kita sedang mentadaburi nahwu secara utuh. Karena kiblat atau pondasi dasar dalil nahwu yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, baru kalamul Arab. Baru perkataan orang-orang Arab. Jadi kita jadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama merujuk untuk pembahasan nahwu. Nanti kita akan lihat bagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan kaidah ini dan itu, di situ kita belajar nahwu. Tapi kalau berbeda dengan kaidah nahwu yang kita pelajari di Quran, jangan bilang Quran salah. Quran enggak sesuai nahwu gitu. Anda yang enggak paham. Jadi kita yang tidak mengerti. Bukan Quran yang salah, tapi kita yang belum sampai di situ. Kenapa kok kaidahnya tidak sesuai? Makanya qiraat dalam Quran tuh banyak. Secara nahwu benar. Contoh misalnya tadi yang boleh mansub, boleh marfu. Qiraah ada dua. Ini kadang dibacanya fasikin, kadang dibaca fasikun. Memang secara kaidah boleh dua-duanya. Di Quran kita tulisannya fasikin, di qiraah orang fasikun. Jangan berantem, secara nahwu boleh. Ternyata pas dibedah terjadi perbedaan dari sisi, oh ini emang dia ngambil yang pendapat mansub, ini mengambil marfu. Makanya yang seperti ini tuh kaidahnya mengikuti Quran. Bukan kita buat kaidah-kaidah sendiri. Ya, semoga Allah jadikan ilmu ini bermanfaat. Hujjatun lana bukan hujjatun alaina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah, banyak kurang atau salah penjelasan, semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.